Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafeni, nomor NIM 0530606168, Prodi Sistem Informasi asal UPT JJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 2 mata kuliah basis data. Oke, jadi pada tugas 2 ini kita disajikan contoh kasus dalam bentuk ERD. Dan tugasnya itu berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SIMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dengan rincian atribut yang sesuai dari tiap-tiap entity atau tabelnya. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus menjalankan atau running terlebih dahulu service MySQL dan Apache dengan cara mengaktifkannya melalui SIMPP Control Panel. Caranya itu dengan kita mengklik Start pada service Apache dan MySQL. Oke, saya start untuk Apache-nya. Sudah running ditandai dengan warna hijau MySQL. Oke. Setelah keduanya sudah berhasil running, kita masuk ke terminal atau command prompt. Pertama yaitu kita harus pindah atau masuk ke dalam folder SIMPP MySQL bin. Oke. Ini kita sudah masuk ke dalam folder SIMPP MySQL bin. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke dalam program MySQL menggunakan command SQL untuk verb. Jadi kita akan menggunakan program SQL.exe dan masuk atau login sebagai user root. Oke, enter. Sepertinya ada sedikit masalah di MySQL-nya. Ya, terhenti. Kita start lagi. Kita sudah start. Oke, sudah aktif lagi. Oke, kita coba kembali lagi masuk ke dalam program SQL ya. Oke, kita sudah berhasil masuk ke program SQL atau MariaDB-nya. Kemudian, sebelum kita membuat tabel-tabel, terlebih dahulu kita harus membuat database-nya dengan menggunakan command create database. Oke, jadi kita di sini akan membuat database dengan nama rumah sakit karena tadi di ERD data-datanya bersangkutan atau berhubungan dengan data-data yang ada di rumah sakit. Oke, kita enter. Oke, kita cek menggunakan command database. Oke, di sini sudah berhasil terbuat untuk database rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya jika kita sudah berhasil membuat database-nya, kita bisa langsung membuat tabel-tabel sesuai yang ada di ERD. Sebelum membuat tabel, kita harus memilih atau masuk ke dalam database yang akan kita buat tabel-tabelnya di dalamnya. Menggunakan command use, lalu nama database-nya yaitu rumah sakit. Oke, kita sudah masuk ke
database rumah sakit. Setelah sudah masuk ke database rumah sakit, kita bisa langsung saja untuk membuat tabel yang pertama. Di sini saya yang pertama akan membuat tabel pasien. Caranya yaitu menggunakan komen create table, lalu nama tabelnya yaitu pasien. Buka field yang pertama yaitu ID pasien dengan tipe data integer, lengthnya yaitu 3. Dan di sini saya akan set ID pasien sebagai primary key. Dan set auto increment. Oke, jika sudah, lanjut ke field berikutnya yaitu field nama pasien. Nama pasien dengan tipe datanya varchar, lengthnya yaitu 30. Oke, selanjutnya alamat pasien. Alamat pasien tipe datanya varchar. Alamat pasien tipe data varchar dengan lengthnya yaitu 100. Lalu yang terakhir jenis kelamin. Jenis kelamin di sini tipe datanya varchar, lengthnya 1. Oke. Kita pastikan lagi sudah benar semua. ID pasien integer 3. Nama pasien bisa 30, alamat pasien. Oke. Jadi di sini nanti jenis kelamin lengthnya ya 1. Jadi untuk laki-laki misalnya akan kita definisikan dengan angka 1, dan untuk perempuan kita definisikan dengan angka 2. Jadi cukup dengan 1 karakter saja. Kalau sudah dipastikan benar, kita enter. Kita cek menggunakan sort tables. Oke, di sini sudah berhasil terbuat untuk tabel pasien. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada tabel-tabel yang lain. Kita buat tabel-tabel lain sesuai yang ada di ERD. Untuk proses pembuatannya akan saya percepat saja video supaya tidak terlalu lama.
Kalau sudah semua kita buat, coba kita cek menggunakan show tables. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Ini sudah saya buat semua tabel-tabel yang diperintahkan di ERD. Setelahnya, jika kita sudah selesai membuat semua tabelnya, kita akan membuat relasi yang harus kita lakukan di halaman PHP MyAdmin. Untuk mengaksesnya, kita bisa menggunakan URL 127.0.1/php myadmin. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini halaman PHP MyAdmin-nya sudah terbuka. Setelah itu, langkah awal untuk membuat relasi pada halaman PHP MyAdmin adalah dengan cara pilih database yang tadi sudah kita buat, yaitu database rumah sakit. Oke, kita pilih masuk. Kemudian pada tab menu pilih designer. Ini designer. Oke, di sini sudah muncul semua tabel-tabel yang tadi baru saja kita buat. Kita rapihkan sedikit supaya lebih enak dilihat. Oke, sudah kita rapikan semua. Selanjutnya kita harus menentukan terlebih dahulu untuk forging key-nya untuk tiap-tiap tabel-tabel yang memiliki forging key. Yaitu seperti pada tabel dokter admin, forging key-nya yaitu ID dokter dan ID admin. Lalu pada tabel daftar, yaitu forging key-nya ID pasien dan ID admin. Dan pada tabel pasien dokter ini, forging key-nya yaitu ID dokter dan ID pasien. Untuk nantinya kita pasangkan dengan primary key-nya. Oke, untuk yang kita lakukan yaitu pertama, untuk membuat relasinya, kita pilih tabelnya, lalu masuk ke menu structure. Oke, sebelum kita membuat relasi, kita harus menentukan terlebih dahulu untuk forging key-nya. Kita masuk ke salah satu tabelnya yaitu dokter admin. Pilih menu structure. Lalu kita select yang akan jadi forging key-nya yaitu ID dokter dan ID admin. Lalu kita klik index. Nah, untuk membuat field tersebut menjadi forging key. Ditandai dengan icon kunci berwarna silver ini. Oke, lanjut ke tabel yang berikutnya yaitu tabel daftar.
Kita buka tabel daftar, terus structure, kita checklist untuk virginity-nya lagi, klik index. Oke, lanjut ke tabel berikutnya, tabel pasien dokter. Structure, checklist ID dokter dan ID pasien. Index. Oke, jika sudah, kita mengset forwarding key dari tiap-tiap field dari tiap tabelnya. Kemudian selanjutnya kita kembali ke halaman desainer. Kemudian kita create relationship untuk membuat relasi. Kita klik create relationship. Nah, jadi yang pertama adalah kita select atau pilih reference key-nya, yaitu yang dimana reference key-nya itu primary key. Oke, di sini ada kita ID dokter primary key-nya. Kita hubungkan ke sini, dokter admin, ID dokter. Oke, di sini kita pilih cascade. Untuk on delete dan on update-nya kita pilih cascade dan oke. Nah, sudah. Nah, ini terlihat sudah terhubung, ini ya, ada garis seperti ini tanda sudah terhubung dari primary key-nya atau reference-nya ke origin key-nya. Lakukan hal yang sama pada key-key yang lain, origin key yang lain. Dan di sini saya mungkin akan mempercepat saja videonya supaya tidak terlalu lama. Oke, jika sudah, maka akan terlihat seperti ini. Jadi dia ada garis-garis yang menghubungkan dari setiap reference key-nya ke origin key-nya atau dari primary key ke origin key-nya. Oke, jika sudah, kita relasikan semua seperti ini. Kita save dulu mungkin. Relasi nama seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa melakukan pengisian data dari tiap-tiap tabelnya. Kita masuk lagi ke dalam terminal.
Oke, untuk melakukan pengisian tabel, kita bisa menggunakan komen insert. Misalkan kita akan memasukkan atau mengisi data ke tabel pasien dengan fieldnya yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, lalu jenis kurung tutup. Lalu kita tentukan mau kita isi apa. Values. Untuk field yang pertama, ID pasien kita set 1. Kemudian untuk nama pasiennya, misalkan kita beri nama Tejo. Lalu alamat misalkan Jalan Pakis di nomor 35. Lalu untuk jenis kelaminnya laki-laki kita definisikan dengan angka 1. Ini sudah kurung tutup, titik koma, enter. Oke, untuk melihat isi dari tabel tersebut, kita bisa menggunakan select asterisk from nama tabelnya tadi, pasien. Jadi dia akan memilih semua, dari sini artinya semua, dari tabel pasien. Kita akan show semua isi tabel pasien. Oke, nah ini sudah masuk ya, tadi yang kita inputkan. Jadi pasien 1, nama pasien Sutejo, alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta, jenis kelaminnya laki-laki 1. Kita lanjutkan mengisi data-data pada tabel-tabel lain. Dan di sini saya akan mempercepat lagi untuk videonya supaya tidak terlalu lama.
Oke, ini kita sudah semua mengisikan isi tiap tabelnya. Coba kita cek satu persatu ya. Dan pasien, ya sudah. Kemudian tabel pasien, lalu tabel administrator, ya sudah. Tabel dokter, sudah. Tabel dokter, yang tabel dokter admin, sudah. Tabel pasien dokter, sudah juga. Lalu yang terakhir ada tabel daftar. Oke, jadi di sini sudah berhasil semua kita menambahkan atau mengisi data dari tiap tabelnya. Oke, mungkin sekian saja eh, tugas praktikum dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.